Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah hukum pidana yang akan membahas mengenai tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Aulia Kiswani, Fadila Amatul Wahid, Muhammad Rizik Faisal, Nuro Samsi Sudrajat, Saida Afifah, dan saya sendiri Putri Minda. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut strafbaarheid, terdiri atas 3 suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, bar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tindak pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana. Unsur-unsur subjektif tindak pidana terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan. Yang kedua, maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging, seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacht yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Dan yang kelima, perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif tindak pidana. Unsur-unsur objektif tindak pidana terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat melawan hukum. Yang kedua, kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri. Dan yang ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kelalaian dan kealfaan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maka, walaupun perbuatan itu tidak dapat dilakukan dengan sengaja, namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Unsur-unsur kelalaian atau kealfaan. Menurut Van Hammel, terdapat 2 unsur kealpaan, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dan yang kedua, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sedangkan dalam Vos, unsur-unsur kealpaan adalah: yang pertama, pembuat dapat menduga terjadinya akibat kelakuannya. Dan yang kedua, pembuat kurang berhati-hati. Bentuk-bentuk kealfaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk kealfaan atau kelalaian dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kealpaan yang disadari. Dan yang kedua, kealpaan yang tidak disadari. Teori-teori mengenai kematian atau luka akibat kelalaian dan kealfaan. Dalam KUHP, masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat 1.
Namun, harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan. Yang kedua, syarat psikologis, ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana. Dalam teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan itu ada 3 macam, yaitu yang pertama kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Yang kedua, kesengajaan secara keinsafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Yang ketiga, kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan atau suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Perbandingan antara pengaturan tindak pidana kelalaian dan kealfaan di sistem hukum yang berbeda. Dolus mengandung kesalahan yang mempunyai jenis yang berbeda dengan culpa, akan tetapi mempunyai dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang kedua, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Dolus dan culpa memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan, sedangkan dalam culpa, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Baiklah, dilanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kasus posisi. Yang pertama, kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika korban Siska Makatai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Kandau Malalayang, Kota Manado, dari Puskesmas Bahu karena tidak dapat melahirkan secara normal. Dan di puskesmas tersebut belum ada alat bantu yang dapat digunakan untuk memudahkan proses kelahiran dan juga riwayat persalinan sebelumnya buruk. Setelah operasi bayi berhasil diselamatkan dengan keadaan asfiksia atau tidak bisa bernapas secara spontan, dan korban Siska Makatai pun masih bernafas, namun pada pukul 22 WITA, korban Siska Makatai dinyatakan meninggal dunia karena terdapat emboli pada bilik kanan jantungnya yang mengakibatkan gagal jantung. Yang kedua, dakwaan. Ketiganya diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Manado dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas pada beberapa tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama, tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, yang secara primer diatur dalam pasal 359 Jo, pasal 361 Jo, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan secara subsidiar diatur dalam pasal 359 Jo dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dan yang ketiga, tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu, yang secara primer diatur dalam pasal 363 ayat 1 Jo dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan secara subsidiar diatur dalam pasal 263 ayat 2 Jo dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut ketiga terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 10 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar pasal 359 Jo dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Manado tertanggal 15 September 2011, ketiga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer dan subsidiar, kedua dan ketiga primer dan subsidiar. Oleh karenanya, Majelis Hakim membebaskan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dari semua dakwaan. Yang keempat, putusan. Terhadap putusan di atas, penuntut umum mengajukan kasasi pada 27 September 2011 dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk selanjutnya, dipidana penjara selama 10 bulan atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak menyalahi SOP dalam operasi sitoseksio cesaria. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.